Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini, Kamis 10 Desember 2020. Semoga Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap dalam keadaan sehat, sukacita senantiasa. Karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, kasih setia-Mu, dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sepanjang hari Tuhan memperlengkapi kami, menolong dan menuntun kami dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dan biarlah semua yang kami lakukan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan, firman kebenaran Tuhan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman ini boleh diberitakan dengan benar dan mengambil bagian dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkannya, dan biarlah firman Tuhan ini tetap menjadi pegangan dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Itu tema yang menuntun kita dalam renungan malam pada saat ini berdasarkan kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani bersama hingga pada saat ini, tentu ada banyak kerinduan-kerinduan yang hadir dalam hati kita, baik itu secara pribadi ataupun dalam keluarga maupun dalam persekutuan. Kerinduan-kerinduan yang ada kita nyatakan melalui doa-doa yang tulus kepada Tuhan. Nah, dari kerinduan-kerinduan yang ada itu, harapan-harapan yang ada dalam hati kita masing-masing, apa yang kita harapkan untuk terjadi? Yang kita harapkan ialah bagaimana Tuhan memberi jawaban tentang apa yang menjadi kerinduan kita. Sebuah kerinduan itu berharap supaya itu terwujud. Ya, kalau kita tidak mengharapkan jawabannya, berarti itu bukanlah sebuah kerinduan. Ya, tapi yang pasti bahwa kita selalu mengharapkan apa yang menjadi jawaban dari setiap kerinduan kita, dari setiap harapan kita, keinginan kita dalam kehidupan ini. Dalam realitas kehidupan kita, kerinduan itu kadang cepat terpenuhi. Tetapi juga kadang kerinduan itu lambat ataupun mungkin tidak terpenuhi dalam hidup ini. Nah, apakah dengan demikian lalu kita mulai khawatir tentang kasih Allah dalam kehidupan kita?
Apakah dengan tidak adanya jawaban yang cepat kita dapatkan, lalu kita mulai berpikir bahwa Allah tidak pernah lagi peduli dengan kehidupan kita? Apalagi kalau ini kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, banyak orang berpikir bahwa kalau hari ini ia berbuat baik, hari ini juga ia akan mendapat ganjaran dari perbuatan baik yang ia lakukan. Ataupun mungkin hari ini ia melakukan kesalahan, mungkin ada yang berpikir hari ini juga ia akan mendapatkan penghukuman. Nah, sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk melalui pembacaan kita ini. Dengan melihat kondisi atau realitas kehidupan yang ada pada saat itu, bahwa seolah-olah Habakuk melihat bahwa Tuhan tidak adil dalam menyatakan penghakimannya terhadap umat. Ya. Dari segi mana Habakuk melihat hal itu? Ya. Seolah-olah Habakuk melihat bahwa orang yang jahat, orang yang melakukan pelanggaran sepertinya hidupnya aman-aman saja. Sementara orang yang baik, yang melakukan kebaikan justru berada dalam sebuah penindasan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat dalam pembacaan kita, bahwa di balik pergumulan yang dialami oleh Habakuk tentang kenyataan itu, dalam pembacaan kita ini jelas diungkapkan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Sebuah penguatan, pengharapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Habakuk, bagaimana ini menjadi sebuah pegangan kehidupannya, dan sekaligus juga menyampaikan kepada umat untuk tetap berada pada sebuah keyakinan, sebuah pengharapan, bahkan bahwa orang percaya akan tetap hidup. Dan di ayat yang kelima dikatakan, orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang pelanggaran, perbuatan yang tidak benar dalam hidup ini, selalu akan ada konsekuensi dari semua itu. Sehingga tepatlah ketika tema kita pada saat ini menanti jawaban Tuhan. Dalam proses penantian jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, janganlah kita meragukan akan kuasanya. Janganlah kita meragukan akan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Lalu seolah-olah dalam penantian yang kita sementara jalani ini, kita menyatakan penghukuman satu dengan yang lain. Tetapi biarlah yang terjadi bahwa dalam proses penantian yang sementara kita jalani bersama, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban yang tepat dalam kehidupan kita. Tidak sekedar jawaban yang tepat, tetapi Tuhan pun akan menyatakan jawabannya tepat pada waktunya. Ya, yang dibutuhkan dari diri kita masing-masing ialah bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar, bagaimana menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Sehingga dalam menanti jawaban Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu yang tepat dalam kehidupan kita. Nah, dalam rangka kita bersama-sama memaknai masa-masa Advent, di mana sekarang ini kita berada pada Advent kedua, ya. Tidak sekedar berlalu begitu saja, tetapi ada makna tersendiri yang boleh tersimpan dalam hati kita untuk menjadi pegangan pada masa-masa yang akan datang. Nah, menarik saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam menanti jawaban Tuhan buat kehidupan kita, yang dibutuhkan adalah menyatakan kehidupan yang benar, menjalani kehidupan dalam kesetiaan kita kepadanya. Terpuji nama Tuhan,
Dan biarlah dalam penantian kita untuk jawaban Tuhan terhadap sejumlah keberadaan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan berbuat tepat waktu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Firman-Mu kembali menguatkan dan menyapa kami untuk terus menanti jawaban Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak ragu akan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun perjalanan hidup silih berganti kami jalani, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu berkarya tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus memaknai masa-masa Advent ini dengan benar. Dan kami percaya bahwa tidak sekedar masa Advent ini kami jalani, tetapi ada makna tersendiri yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yang akan menjadi pegangan bagi kami pada masa yang akan datang. Kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan juga berbagai rencana-rencana kami pada masa yang akan datang, Tuhan berkenan di dalamnya. Terlebih pelayanan majelis gereja, kiranya Tuhan pun terus menolong kami untuk sehati sefikir dalam mengangkat tanggung jawab ini. Dan lebih lagi Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih-Mu yang memperkenankan kami selaku masyarakat pada hari kemarin boleh melaksanakan pilkada. Dalam proses perhitungannya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan. Kami yakin dan percaya bahwa pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan pakai untuk mengayomi rakyat ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kami rindu bahwa daerah yang kami tempati saat ini akan tetap menikmati kenyamanan, kedamaian boleh kami rasakan dan nama Tuhan pun dimuliakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan menjaga kami supaya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, demikianlah ibadah kita. Selamat malam, Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua.